Bang, hari ini mungkin diceritakan agendanya apa? Kita sebetulnya hari ini datang untuk mau berkonsultasi dulu soal pelaporan terhadap ada jaksa nakal. Ya, kita datang untuk sesungguhnya mau buat laporan, tetapi sifatnya konsultasi. Nah, selanjutnya tadi kami sudah mendapat arahan sehingga nanti kami buat kronologisnya, baru kami akan kirim kepada Jaksa Agung Muda bagian pengawasan. Tapi boleh tadi ke dalam baru konsultasi ya, Pak? Ya, baru bersifat konsultasi. Oke, Mbak Yuyun mungkin boleh dijelasin nggak sih? Pertanyaannya adalah ketika datang ke Jaksa Agung khususnya dari pengawas, artinya ada salah satu oknum bisa dikatakan Ya, betul. jaksa yang dilaporkan, mungkin terkait apa sih? Ya, terkait diduga suap dan juga pemerasan dan juga pengancaman. Mungkin Kak, izin, pengancamannya seperti apa sih Kak mungkin yang bisa akhirnya membuat kamu melaporkan jaksa tersebut? Permintaan uang dan juga kalau tidak diberikan akan Anaknya, dijemput. Anak saya akan dijemput. kalau boleh tahu, Mbak Yuyun, infonya kan kalau tidak salah anak dari Mbak Yuyun terjerat kasus pidana ya, terkait dengan video syur atau apalah kalau tidak salah, mungkin boleh diluruskan nggak sih Pak, apakah oknum jaksa ini yang mendakwakan anak Mbak Yuyun, makanya Mbak Yuyun bisa melaporkan ke masalah seperti apa? Iya betul. Jadi sebenarnya sudah lama saya ingin buka gitu. Karena saya berpikir ada salah satu instansi yang memohon kepada saya untuk saya nggak buka gitu. Tapi makin kesini kok kami makin ditekan gitu. Jadi mungkin saatnya saya harus buka itu. Saya ingin minta pengadilan juga gitu. Makanya saya minta mohon bantuan juga dengan Bang Niko gitu kan. Bahwa anak saya ini sebenarnya dikriminalisasi dari tingkat Polres Bandara Suta, kemudian dijebak di tahap 2 di Kejaksaan Kota Tangerang dengan JPU ini, sampai akhirnya ya seperti ini gitu. Makanya saya ingin, walaupun mungkin terlambat, tetapi saya berharap masih bisa lah, ada celah gitu loh. Saya mohon bagaimana kita mau percaya gitu, kita sebagai rakyat kecil, saya ingin menuntut keadilan gitu loh. Jangan sampai istilahnya oknum-oknum yang dari instansi kepolisian maupun oknum dari kejaksaan, mereka bisa semena-mena gitu. Ada saya orang ibu yang sedang membela keadilan untuk anak saya, dan dari oknum kepolisian itu juga tidak melihat bahwa si pelapor ini justrulah yang harusnya dilaporkan, karena pelapor ini adalah pembuat video asusila yang kemudian disebarkan sendiri di TikTok pribadinya. Itu kan harusnya yang diambil itu kan si pelapor, tapi kenapa tidak melihat ini gitu loh. Makanya saya ada bukti-bukti semuanya yang sangat akurat gitu. Jadi baik saya juga melaporkan kepada Propam pun juga, Propam saya juga sepertinya tidak jalan gitu loh. Apa mas harus viral dulu, keadilan ini harus ibaratnya harus dikawal media dulu baru ada keadilan gitu. Makanya saya mohon dengan sangat gitu, sampai ibaratnya saya pun yang sedang membela keadilan untuk anak saya pun juga akan saya difitnah juga dengan JPU ini gitu loh. Gitu. Mungkin izin dong, Kak, fitnahan seperti apa Kak yang kamu dapatkan dari jaksa tersebut? Ya, ada pengancaman untuk anak saya, itu ada pengancaman, permintaan uang itu gitu kan, sampai semua pada waktu diversi, mengakunya diversi. Sebenarnya itu konfrontir, saya baru tahu karena saya buta hukum gitu kan. Saya hanya tahunya, saya pikir betul-betul untuk mau diversi, tetapi ternyata kami dijebak itu hanya dikonfrontir, dan mereka sudah setting semua dari persekongkolan oknum polisi maupun oknum dari JPU ini. Kemudian mereka menjebak saya untuk menandatangani semua BAP diversi yang tidak diwawancarai itu. Sempat saya juga ingin robek, tetapi JPU bilang, ibu bantah aja nanti di persidangan. Jadi semua kesimpulan dia dengan yang sudah ditulis tanpa kita diwawancara gitu loh. Itu anak saya diwawancara, bahkan tanda tangan pun dipaksakan. Bahkan ada 3 surat juga yang harus kami tanda tangani, yang 1 lengkap tapi yang 2 itu tidak lengkap, depannya nggak ada tapi kami harus tanda tangan.
Kami dipaksa harus tanda tangan. Kenapa? Karena ayo Bu cepat ditunggu, karena di atas sudah mau diversi. Jadi semua seperti sudah disetting gitu loh itu. Saya tanpa ada pendamping siapapun pada waktu itu gitu loh. Mbak, meluruskan, anak Mbak Yuyun tersangkut undang-undang ITE pornografi dan undang-undang pornografi dan ITE diduga merekam pacarnya tanpa busana, akhirnya dilaporkan polisi dan sudah disidang. Tidak, Sejauh ini itu persidangan fitnah dan itu salah. Justru Dia mengirim. perempuan itu yang mengirim tanpa paksaan, dan ini yang tidak dibuka di persidangan karena selalu dikat oleh JPU gitu. Pada waktu itu yang mendampingin saya pun ternyata sama-sama marbun, jadi kami ditekan. Bahkan suara saya untuk membela anak saya pada waktu di persidangan, sampai saya keluar dari ruang persidangan saya berteriak bahwa JPU anak Hertati Marbun minta uang 1 miliar kepada saya itu, kalau tidak anak saya akan diambil, akan dijemput, seperti itu ya kan. Saya sebut nama karena memang betul-betul itu pada waktu BAP diversi pun juga dia langsung secara lisan dia minta, sampai akhirnya dia juga tetap ada screenshotan saya juga, dan dia juga ternyata ada pembicaraan dengan orang yang membawa saya waktu di kejaksaan yang dengan dalil mau diversi, ternyata saya hanya dibohongin. Itu semuanya ada di sini gitu. Dan itu fitnah semuanya. Justru perempuan itulah yang mengirimkan tanpa paksaan. Bahkan dia sekolah di BINUS Serpong itu sudah dikeluarkan karena dia menggunakan seragam BINUS, membuat dengan happy video asusilanya, kemudian dikirim ke TikTok pribadinya. Lalu kenapa anak saya yang disalahkan? Kenapa anak saya yang dilaporkan gitu loh itu? Padahal dia itu kesalahan dia sendiri kan gitu. Dan kemudian bahkan sampai oknum polisi itu datang ke sekolah anak saya, 15 orang oknum. Itu yang sangat sedihnya gitu. Tidak ada surat panggilan 1, 2, 3 pun tidak ada gitu. Mereka langsung mengambil tanpa izin saya sebagai orang tuanya. persidangannya masih berlangsung apa sudah putusan? Sudah putus. Sekarang sudah naik ke kasasi, kami sudah ajukan kasasi juga. Dan begini loh, kenapa Ibu Yuyun ini datang ke Kejaksaan Agung ini? Dia hanya mau meminta keadilan. Keadilan apa? Dia merasa bahwa di Undang-Undang ITE pasal 45 itu kan barang siapa yang menyebarluaskan. Anaknya tidak pernah menyebarluaskan berita tentang asusila ini. Justru perempuan inilah yang mengirim ke anaknya. Karena waktu itu mereka pacaran kan, dikirimlah foto-foto bugil dan sebagainya. Tetapi ini di persidangan tidak dimunculkan. Lalu kemudian yang menyebarluaskan ini justru mendapat hukuman lebih ringan daripada anaknya Ibu Yuyun. Padahal dia tidak pernah menyebarluaskan ini. Tetapi yang menyebarluaskan dapatnya 3 bulan, anaknya Ibu Yuyun 1,6 bulan. Itu yang beliau datang ke sini untuk mau memberikan laporan ke Jamwas. Kenapa kok ada perbedaan? Yang menyebarluaskan harusnya lebih berat, tidak dihukum lebih berat, padahal dia menyebarluaskan. Sedangkan anaknya yang tidak menyebarluaskan difitnah dan mendapat hukuman lebih berat 1,6 bulan daripada yang menyebarluaskan. Seharusnya kan ini kalau menurut Undang-Undang ITE, barang siapa yang menyebarluaskan, anaknya tidak menyebarluaskan kok dilapor gitu dan ditahan. Kemudian perlu juga kami tegaskan kepada rekan-rekan sini, selain kami datang ke sini untuk mencari keadilan, mendampingi Bang Niko, mendampingi Bu Yuyun, juga yang kami sayangkan saat ini masih ada oknum-oknum kejaksaan, jaksa yang masih melakukan cara-cara yang tidak benar, bahkan atau menghalalkan segala cara. Yaitu seperti rekan-rekan tadi sudah dengar dari Ibu Yuyun yang mengatakan bahwa masih ada permintaan uang dan kemudian dugaan melakukan pengancaman lewat WhatsApp. Ini bagaimana ini penegak hukum seperti ini? Ini yang harus kita lawan. Makanya hari ini kami datang ke sini untuk yang paling utama adalah itu. Selain fitnah tadi daripada teman daripada anaknya daripada Yuyun. Ya, sekali lagi kami tegaskan bahwa di sini kami akan melakukan pelaporan hari ini konsultasi, kami akan lawan terhadap oknum siapapun penegak hukum kejaksaan yang melakukan cara-cara yang tidak atau menghalalkan sesuatu. Demikian rekan-rekan. Iya, jadi saya benar-benar meminta pengadilan sekali. Saya hanya seorang ibu tunggal dan anak saya yang masih di bawah umur. Harusnya kalau oknum jasa itu bisa berpikir yang dia sebagai juga seorang ibu, seandainya dia
menjadi seorang ibu, dia harus berpikir gitu kan, harusnya dia jangan ambil, karena ini dari awal juga sudah cacat administratif di tingkat Polres Suta, tetapi diterima. Dan saya juga mendengar dari beberapa media juga bahwa JPU Ana ini juga memang ada terkait dugaan suap, sampai 3 kali diselamatkan oleh media, ada, dan dia juga mau dia dikonfirmasikan, namanya Bang Jack, itu dia yang menyelamatkan JPU Ana ini dengan 3 kasus suap gitu. Jadi saya benar-benar memohon keadilan kepada semua Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo yang terpilih. Saya mohon keadilan buat saya dan anak saya agar bisa lepas dari jeratan hukum, karena anak saya masih punya masa depan dan saya nggak mau ada label, karena anak saya sudah melakukan apa yang dilakukan. Justru pelaku yang sesungguhnya Muhammad Akbar dan Muhammad Aziz itu, dia hanya dituntut 7 bulan oleh JPU Ana Hertati ini. Dia pelaku ya, pembuat link, penyebar dan menjual, tetapi hanya dituntut 7 bulan dan diputus 3 bulan dan saat ini bebas. Tidak dibanding dan tidak dikasasi. Tetapi anak saya yang bukan pelaku, tidak ada bukti apapun, sampai HP anak saya pun dirampas dan akan dihancurkan. Saya nggak terima, saya minta HP anak saya kembali karena tidak ada bukti apapun di HP itu. Kemudian anak saya dituntut 1,6 tahun, diputus 1 tahun. Nah, itu di dalam pengawasan. Jaksa banding dan jaksa kasasi. Apa yang dimau dengan JPU? Dan saat ini JPU Ana pun juga menyerang saya. Itu. Melapor di Polres Dia, Tangerang. saya membela anak saya tapi saya dilaporkan oleh JPU Ana. Itu. Makanya saya minta keadilan kepada Kejaksaan Agung juga. Saya mohon, jangan sampai oknum-oknum jaksanya seperti ini. Kalau mereka menduduki tingkat di atas, bagaimana nanti kami sebagai rakyat kecil kalau mereka mau semena-mena seperti ini? Saya seorang ibu dan anak saya anak di bawah umur, itu aja. Tapi nominal ada yang diminta, ada gak sih? Hanya Nominal minta berapa? 1 miliar. Dia minta 1 miliar, dan masa bisa seperti tawar-menawar di pasar gitu. Dia minta kalau tidak ada 1 miliar boleh BPKB mobil atau BPKB motor. Masa seperti itu? Bukan hanya secara lisan, dan itu disaksikan juga oleh tiga terdakwa juga kan, anak saya, Akbar maupun Aziz. Di situ mereka mendengar, orang tuanya juga mereka mendengar juga gitu loh pada waktu itu. Tapi ya mungkin kenapa bisa putusannya berbeda? Yang dua ya mungkin diduga ya kan, sampai pelaku bisa serendah itu. Tapi anak saya yang bukan pelaku malah bombardir terus gitu loh, itu aja gitu. Makanya saya benar-benar mohon keadilan, dan di tingkat kasasi ini saya mohon kepada Mahkamah Agung agar bisa realistis dan mengetahui juga si pelapor, bagaimana kelakuan si pelapor ini, bahwa dia adalah pemain. Bohong kalau dia bilang trauma, tapi buktinya saya punya bukti semuanya di sini gitu loh, yang tidak dibuka pada waktu di pengadilan negeri. Saya sudah masukkan ke flash disk juga gitu loh, bagaimana kelakuan si pelapor gitu. Jadi saya mohon supaya anak saya juga bisa ada putusan bebas, itu aja. Kami bisa lepas dari jeratan hukum. Tambahan lagi, jadi rekan-rekan bisa bayangkan lah, Ibu Yuyun, anak Ibu Yuyun sudah difitnah. Kemudian masih ada oknum lagi yang melakukan permintaan dan pengancaman. Maka di sini kami menghimbau kepada rekan-rekan penegak hukum untuk mulai saatnya membenar diri lah. Kalau masih ada yang seperti itu ya tolonglah. Kita sama-sama penegak hukum. Kami sebagai lawyer juga. Sini kami juga sama-sama membenar diri untuk tidak lagi melakukan cara-cara yang tidak benar. Ini untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat seperti Bu Yuyun. Bagaimana rakyat kecil nanti ketika mereka melakukan ada permasalahan hukum kemudian dilakukan seperti ini. Ini yang harus kita lawan, dalam arti untuk kita memberikan perhatian kepada para penegak hukum ini. Demikian. Oknum polisi juga yang melakukan penyidikan terhadap anaknya Bu Yuyun sudah dilaporkan ke Propam, tetapi laporan itu tidak berjalan. Jadi kami minta supaya Pak Kapolri juga tolong mengawasi perkara laporan yang ada di Propam. Kadif Propam juga kami minta dengan hormat supaya apa yang menjadi laporan dari Ibu Yuyun ini segera ditindaklanjuti. Karena dalam hal ini Ibu Yuyun merasa dirugikan terhadap oknum-oknum aparat penegak hukum ini, mulai dari Polresta Tangerang, Polresta Bandara Suta, dan oknum-oknum kejaksaan. Seperti itu.